Setiap tanggal 22 April merupakan peringatan Hari Bumi Sedunia. Lantas, apa itu Hari Bumi Sedunia? Dikutip oleh tribunnews.com dari kids.nationalgeographic.com, Earth Day atau Hari Bumi Sedunia adalah acara untuk melindungi planet dan membantu menyelamatkan planet dari kerusakan yang terjadi. Pada saat menjelang Hari Bumi pertama, warga Amerika mengonsumsi gas bertimbal dalam jumlah besar melalui mobil yang sangat besar dan tidak efisien. Industri mengeluarkan asap dan lumpur dengan minim ketakutan akan konsekuensi dari hukum yang buruk. Secara umum, polusi udara diterima dan dianggap sebagai bau kemakmuran. Namun, arus utama Amerika sebagian besar tetap belum menyadari masalah lingkungan ini dan dampak lingkungan yang tercemar akan mengancam kesehatan manusia. Dilansir dari laman resmi Earth Day, pada tahun 1962, situasi berubah karena penerbitan buku terlaris Rachel Carson New York Times Silent Spring. Buku itu membawa pengaruh terhadap masyarakat untuk peduli dengan organisme hidup, lingkungan, dan hubungan yang tak terpisahkan antara polusi dan kesehatan masyarakat. Kemudian, Senator Gaylord Nelson dan sejumlah orang lainnya menyaksikan kerusakan akibat tumpahan minyak besar-besaran di Santa Barbara, California pada Januari 1969. Senator Nelson ingin menanamkan energi protes anti perang mahasiswa dengan kesadaran publik yang muncul tentang polusi udara dan air. Gagasan tersebut diumumkan oleh Senator Nelson saat mengajar di kampus-kampus kepada media nasional. Senator Nelson bersama dengan Pete McCloskey dan Dennis Hayes mengatur pengajaran kampus dan mereka memilih tanggal 22 April sebagai hari kerja antara libur musim semi dan ujian akhir untuk memaksimalkan partisipasi siswa terbesar. Menyadari potensinya untuk menginspirasi semua orang Amerika, Hayes melibatkan 85 staf nasional untuk mempromosikan acara di seluruh negeri dan upaya segera diperluas untuk mencakup berbagai organisasi, kelompok agama, dan lain-lain. Mereka mengganti nama menjadi Hari Bumi yang segera menarik perhatian media nasional dan menyebar ke seluruh negeri. Hari Bumi menginspirasi 20 juta orang Amerika. Pada saat itu, 10% dari total populasi Amerika Serikat untuk turun ke jalan, taman, dan auditorium untuk mendemonstrasikan dampak dari 150 tahun pembangunan industri yang telah meninggalkan warisan serius yang terus berkembang dan dampak kesehatan manusia. Di tahun 1990, Hari Bumi menjadi global, memobilisasi 200 juta orang di 141 negara dan mengangkat masalah lingkungan ke panggung dunia. Hari Bumi 1990 memberikan dorongan besar bagi upaya daur ulang di seluruh dunia dan membantu membuka jalan bagi KTT Bumi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 di Rio de Janeiro. Ini juga mendorong Presiden Bill Clinton untuk memberi Senator Nelson Presidential Medal of Freedom, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga sipil di Amerika Serikat untuk perannya sebagai pendiri Hari Bumi. Pada tahun 2000, Hari Bumi memanfaatkan kekuatan media digital untuk membangun jutaan percakapan lokal di lebih dari 180 negara. Di tahun 2010, Earth Day Network meluncurkan A Billion Acres of Green dan The Canopy Project. Hari Bumi 2010 melibatkan 75.000 mitra global di 192 negara. Hari Bumi tahun 2020 menandai 50 tahun aktivasi global yang bertujuan untuk memobilisasi 1 miliar orang di seluruh dunia untuk tindakan transformatif bagi planet kita. Nah Tribuners, kita bisa ikut merayakan dan melindungi planet ini secara bersamaan dengan cara berikut ini. Yang pertama, daur ulang sampah. Tabung kertas toilet yang terbuat dari karton membutuhkan waktu 2 bulan untuk terurai di tempat pembuangan sampah. Sedangkan botol plastik dapat bertahan lebih lama. Butuh waktu lebih dari 450 tahun untuk terurai loh. Namun, alih-alih beralih ke tempat sampah, Tribuners dapat mengubah benda-benda ini menjadi teleskop atau penanam bunga yang mengagumkan. Sebelum membuang sesuatu, pikirkan apakah itu dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Selain itu, Tribuners juga dapat membatasi pemborosan dengan mengurangi jumlah barang yang kalian beli. Yang kedua, menanam pohon. Para peneliti memperkirakan sekitar 15 miliar pohon di dunia ditebang setiap tahun. Jadi, bantulah mengimbangi kerugian itu dengan menanam pohon sendiri. Pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen agar orang bisa bernapas. Mereka juga menyediakan tempat berteduh dan makanan untuk hewan. Tergantung di mana pohon ditanam,
Keteduhannya bahkan dapat mengurangi kebutuhan akan AC di bulan-bulan yang lebih panas. Berapa banyak lagi alasan yang kalian butuhkan untuk bertindak ramah lingkungan? Yang ketiga, mematikan lampu. Listrik tidak terjadi begitu saja. Listrik harus dihasilkan dari benda-benda di sekitar kita. Seringkali itu berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas alam yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Tetapi, listrik juga bisa dibuat dari sumber terbarukan seperti angin, air, matahari, dan bahkan kotoran gajah. Tidak peduli dari mana asalnya, cobalah menghemat energi listrik dengan hanya menggunakan yang kalian butuhkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.